Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, nama saya Yusri Effendi, NIM 1970380022, program Magister Teknologi Informatika. Saya akan coba paparkan hasil resume workshop rumah penelitian, di mana buku penelitian artikel ini terdiri dari 8 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua tahapan melakukan riset, ketiga adalah metodologi penelitian, yang keempat adalah desain metodologi, kelima adalah penulisan artikel ilmiah, yang keenam adalah proses review paper, ketujuh etika penulisan paper, yang kedelapan adalah studi kasus. Dari konsep penelitian itu ada 6. Yang pertama adalah definisi, tujuan, sifat, paradigma, kemudian tahapan, dan output. Definisi penelitian menurut KKBI adalah merupakan suatu proses mencari suatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dan menggunakan metode ilmiah sesuai prosedur maupun aturan yang berlaku. Kemudian penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Tujuan penelitian ada 4. Yang pertama adalah untuk menjelaskan sebuah fenomena, untuk menjelaskan solusi dari suatu permasalahan, untuk memprediksi sesuatu di masa yang akan datang, untuk menginvestasi sesuatu yang diinvestigasi. Sifat penelitian. Sifat penelitian ada 2. Yang pertama adalah empiris itu berdasarkan pada observasi atau eksperimen atau pengalaman dapat dinyatakan dalam bentuk data atau informasi. Data yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu konteks. Kemudian secara sistematik melakukan identifikasi masalah, mencari atau meninjau informasi yang ada, mengumpulkan data, analisis data, dan menghasilkan suatu konklusi. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian ada 4. Yang pertama adalah positivis, kemudian post-positifis, kemudian kontraksionis, kemudian transformatif. Paradigma penelitian positif adalah fokus pada suatu objek untuk menemukan hubungan sebab akibat. Kemudian menggunakan scientific method, menyusun hipotesa, mengumpulkan data, dan membuktikannya. Paradigma penelitian post-positif adalah memperhatikan hubungan antara variabel yang dapat dipengaruhi kondisi di luar lingkup riset. Kemudian memberikan suatu hasil dalam bentuk probabilitas misalnya sehingga tidak perlu ada penjelasan alternatif terhadap hasil. Paradigma penelitian untuk tradisionalis dapat mengembangkan teori yang sudah ada berdasarkan data tertentu. Hasil bersifat spesifik sesuai dengan konteks tertentu. Kemudian paradigma penelitian yang transformatif yaitu memperhatikan sifat politis dari penelitian, mengikutsertakan berbagai grup manusia dalam penelitian untuk memahami apakah hasil penelitian berlaku ke semua kelompok manusia. Nah, tahapan penelitian yaitu yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, setelah merumuskan masalah, penelusuran pustaka, kemudian rancangan penelitian,
kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data. Setelah data diolah, baru dapat menyimpulkan hasil. Mencari ide masalah. Mencari ide ya dapat dilakukan dengan mencari sumber permasalahan, yaitu dengan hasil observasi sehingga timbul rasa heran, kemudian terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, dapat dilakukan dengan terdapat penyimpangan antara yang direncanakan dengan kenyataan, ada pengaduan dan ada yang kompetisi. Nah, dari setelah dapat ide, maka dapat kita menyampaikan dari ide tersebut, kita dapat sampaikan dengan cara membuat map, kemudian dengan membuat online, kemudian dapat membuat draft. Nah, dari literatur review, definisi literatur review adalah yang pertama, literatur yang review adalah pemulihan dokumen baik yang diterbitkan maupun belum diterbitkan, yang berisi informasi, ide, data, dan bukti, kemudian dituliskan dengan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan topik penelitian yang diusulkan. Kemudian literatur review bisa diartikan menurut Bradley itu merupakan proses mengidentifikasi teori dan penelitian sebelumnya untuk memberikan gambaran bahwa terdapat celah yang bisa dikerjakan dalam penelitian yang diusulkan. Nah, rancangan penelitian. Rancangan penelitian dapat kita gambarkan dari kerangka penelitian, yaitu dari riset proses, itu kualitatif, kuantitatif, dan riset method. Dari riset proses ini bisa dapat adalah philosophical press, yaitu prospektif, kontrastif, transformatif, dan pragmatik. Kemudian riset desain terdiri dari 7, ya, eksperimen, survei, analysis, dan studi, exploratory, dan sequential, dan complex design. Kemudian riset method, atur question, data, analisis, interpretasi. Nah, kerangka kerja dari penelitian secara global lihat dapat pandang filosofis, desain metodologi penelitian, metode penelitian. Nah, pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilihat dari tipe datanya. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah sekunder. Nah, data primer adalah data yang dapat diamati dan dicatat atau dikumpulkan langsung dari respon. Kalau data sekunder itu data yang memenuhi baik dalam maupun di luar organisasi untuk tujuan tertentu selain investigasi. Dari struktur data itu tersebut adalah data primer, itu dapat dilakukan dengan observasi, kemudian buat kuesioner, kemudian eksperimen. Inilah dari hasil data observasi dan eksperimen dan kuesioner ini dapatlah kita menjadi data primer. Kemudian data sekunder ini data yang komunikasi atau ya dari print atau data elektronik. Inilah data sekunder. Nah, tipe dari sampling data dapat digambarkan dari struktur tipe sampling, ya. Yang pertama adalah random, ya, dapat random sampling, kemudian non random, kemudian mixed sampling. Nah, dari random sampling itu adalah simple random sampling, kemudian start with random sampling, kemudian cluster, ya. Dari cluster ini bisa single stack, bisa double stack, bisa multi stack. Kemudian untuk strategic random sampling yaitu bisa ada probability specific sampling, kemudian this probability match strategic sampling. Nah, untuk non random sampling itu dapat mengenai kuota, kemudian judgmental, kemudian accidental, harus Nobel, kemudian sampling.
Kemudian untuk set sampling adalah sistematis dari sampling. Nah, di interpretasi data dapat dilakukan dengan pendekatan statistik. Yang pertama dengan pendekatan statistik detektif, itu adalah statistik detektif. Statistik detektif yaitu statistik yang mendefinisikan sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Statistik inferensial ada statistik yang menggunakan sampel untuk membuat inferensi yang berlaku untuk populasi. Itu dalam kata lain melakukan generalisasi. Penyajian hasil analisis data dapat dilihat dengan dibuatkan tabel, ya, tabel data daripada kuantitatif, contohnya. Kemudian chart atau chart, ya. Dari hasil tabel nanti kita bisa tampilkan dengan bentuk chart, ya, bentuk grafik. Nah, output dari penelitian. Output dari penelitian ini dapat dilakukan pertama adalah laporan penelitian, kemudian peneliti report manuskrip, tesis disertasi atau disertasi atau dibuat buku, kemudian scientific paper, baru kita paten, kemudian dipatenkan, kemudian produk inovatif. Nah, inilah output dari penelitian. Nah, perbedaan metodologi dan metode dapat digambarkan sebagai berikut, ya. Metode adalah teknik prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metodologi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk melakukan penelitian atau elaborasi dari metode penelitian. Nah, metodologi penelitian atau desain penelitian. Yang pertama dilakukan adalah blueprint penelitian atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tidak ada satu metodologi yang baik untuk semua jenis situasi dan kondisi penelitian. Peneliti harus memilih dan membuat metodologi yang cocok untuk kasus penelitian dihadapi. Kualitas metodologi tergantung pada tujuan, pertanyaan, dan kendala penelitian seperti akses ke data, waktu, dan atau biaya penelitian. Nah, metode penelitian, jadi problem statement dari penelitian adalah pertama adalah strategi penelitian, ada sekitar 7, ya, eksperimental, penelitian survei, pendemografi, dan studi kasus, kemudian teori, action set, dan research method. Nah, kemudian tingkat campur tangan meneliti, kemudian saling setting penelitian, kemudian unit analisis atau populasi yang akan dipelajari, kemudian time horizon. Nah, dari analisis datanya adalah eksplorasi data, ekstraksi data, dan uji hipotesis. Nah, strategi penelitian atau metode dapat dilakukan metode pengumpulan data. Nya adalah wawancara, observasi, kuesioner, dan program riset. Tingkat campur tangan peneliti. Dan minimal assumption riset, dasar pengambilan sampelnya, tadi probabilitas, non probabilitas, dan ukur sampel. Ya, sejumlah seberapa besar yang mau didapat dikatakan dengan jumlah n, ya, sampel jumlah n. Jadi bisa besar bisa kecil. Kemudian setil penelitian itu adalah ukuran dan pengukuran. Definisi operasional, item, ukuran, keskalaan, kemudian kategorian, kemudian itulah dari setting penelitian. Nah, strategi penelitian yaitu strategi adalah suatu rencana mencapai sebuah tujuan. Strategi penelitian akan membantu untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan strategi tergantung pada tujuan dan tipe pertanyaan penelitian. Dalam penelitian perlu kita melakukan strategi dalam penelitian supaya penelitian kita itu lebih baik. Kemudian strategi penelitian, menurut penelitian Kohn, ya, ini adalah strategi daripada penelitian Kohn adalah empirical research, kemudian theoretical research, kemudian multi-method research, kemudian longitudinal research, qualitative research, jadi quantitative research.
lebih keluar lagi, case study, ya, case study, kemudian cross technical research. Untuk bagian luar lagi adalah experimental research, comparative research, horizontal research, ethnographic research, monographic research, narrative research, kemudian phenomenological research, discursive process, critical research, dan action research, dan survey research. Adalah strategi penelitian sound. Nah, strategi penelitiannya adalah ada 3, ya. Pertama eksperimen, kedua riset survei, kemudian studi kasus. Dari eksperimen itu adalah strategi yang ini diasosiasikan dengan pendekatan hipotesis, deduktif, tujuannya adalah mempelajari hubungan sebab akibat. Nah, riset survei, strategi ini dilakukan dengan sistem untuk mengumpulkan informasi dari dan tentang seseorang atau responden untuk mendeskripsikan, membandingkan atau menjelaskan perilaku, sikap, pengetahuan mereka. Kemudian studi kasus berfokus dalam mengumpulkan informasi tentang suatu benda atau objek, kejadian atau aktivitas. Nah, penelitian yang dilakukan dengan campur tangan peneliti adalah research interference, sangat mempengaruhi penelitian yang dilakukan baik penelitian korelasional atau kausal. Dari penelitian korelasional dijalankan pada lingkungan yang natural dengan minimum campur tangan dari peneliti. Kausal atau sebab akibat berbeda dengan correlation, di mana peneliti dengan sengaja memanipulasi variabel tertentu untuk melihat pengaruh dari variabel tersebut terhadap luaran peneliti. Nah, research interference atau campur tangan peneliti dapat dilakukan dengan minimal interference, kemudian moderate interference. Dari minimal dapat dilakukan pada penelitian korelasional. Peneliti tidak melakukan variasi dan variabel penelitian. Nah, pada research methods interference dilakukan penelitian yang bersifat kausal, sebab akibat. Penelitian melakukan variasi dari variabel penelitian. Penelitian umum komputer banyak dilakukan dengan metode ini. Nah, implementasi causal inference yaitu pada sistem pengaturan lalu lintas adaptif atau the light condition pada siang hari. Dapat dilakukan juga sistem pengaturan lalu lintas adaptif dilakukan pada malam hari, night condition pada malam, kondisi malam. Ya. Kemudian traffic big data correction and visualization, traffic intelligence analysis. Jadi ini kondisi traffic baik data correction dan visualization yang dilihat dari para traffic intelligence analysis, ya. Itulah implementasi causal inference. Ada 3. Selanjutnya setting penelitian. Nah, setting penelitian itu ada 3. Pertama field study, yang kedua field experiment, yang ketiga adalah lab experiment. Setting penelitian yang field study itu penelitian yang dilakukan pada lingkungan sebenarnya. Kemudian penelitian field experiment, kemudian penelitian yang dilakukan pada lingkungan sebenarnya dengan beberapa variabel yang sudah diatur sebelumnya dan tidak mempertimbangkan variabel bebas yang mungkin saja dapat mempengaruhi penelitian. Kemudian setting penelitian adalah lab experiment, penelitian yang dilakukan pada lingkungan laboratorium dengan mempertimbangkan seluruh variabel atau kemungkinan yang ada. Nah, pada setting penelitian lab eksperimen, penelitian ini di bidang ilmu komputer biasanya lebih banyak dilakukan di sini, di mana penelitian sudah melakukan setting atas variabel yang diteliti. Nah, selanjutnya unit analisis. Dari unit analisis ada pertama adalah unit analisis mengacu pada tingkat agregasi ya data dan dikumpulkan selama tahap analisis data agregat, ya. Kemudian penting untuk memutuskan unit analisis yang dijadikan patokan untuk merumuskan pertanyaan penelitian.
Hal ini dikarenakan metode pengumpulan data, ukuran sampel dan variabel dapat ditentukan oleh tingkat agregasi data. Selanjutnya analisis, yaitu ada beberapa macam unit of analysis. Pertama, individu, kelompok, skala lebih besar. Nah, menurut individu, dapat data dikumpulkan untuk setiap individu. Mengenai kelompok, data dikumpulkan untuk setiap kelompok yang terdiri dari beberapa individu, pasangan individu. Terus skala lebih besar, ya data dikumpulkan pada skala yang lebih besar, yaitu negara, dan kemungkinan terdiri dari berbagai macam industri. Selanjutnya, unit analisis pada telehealth, pada telehealth, yaitu ada beberapa macam unit of analysis, yaitu dilakukan pada individu, kelompok, dan skala lebih besar. Nah, di mana pada individu, setiap pasien memiliki data unik ya, berbeda dengan pasien lain. Jadi, yang kedua, data dikumpulkan berdasarkan beberapa klaster seperti data ibu, data anak, suami istri, dan lainnya. Nah, skala lebih besar, data dikumpulkan pada skala yang lebih besar, yaitu negara yang mungkin terdiri dari berbagai macam instansi kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan lainnya. Dari penulisan karya ilmiah, ada beberapa 5 komponen artikel ilmiah. Yang pertama adalah abstrak, kemudian introduction, kemudian method, kemudian results, discussion. Nah, tujuan dari abstrak, di mana abstrak yang adalah ringkasan singkat dari artikel penelitian yang terdiri dari satu paragraf atau 67 sampai 5 kalimat atau 150 sampai 250 kata. Tujuan dari penulisan abstrak yang pertama adalah abstrak memungkinkan pembaca mendapatkan inti atau esensi artikel dengan cepat. Untuk memutuskan pembaca apakah akan membaca makalah selengkapnya. Kemudian, abstrak mempersiapkan pembaca untuk mengikuti informasi rinci, analisis dan argumen dalam makalah lengkap. Membantu membaca mengingat poin-poin penting dari masalah. Laman pencarian dan database bibliografi menggunakan abstrak judul untuk mengidentifikasi istilah kunci untuk mengindeks makalah yang telah diterbitkan. Publisher, jurnal maupun kompres seringkali memiliki persyaratan khusus ya untuk abstrak. Jadi harus mencari dan mengikuti pedoman apapun yang dari jurnal yang ditulis. Dari introduction ada introduction ada pendahuluan pada suatu artikel merupakan wadah untuk ya ada 6 ya. Pertama adalah memberi pembaca latar belakang yang diperlukan untuk memahami makna makalah. Status pengetahuan di bidang. Kemudian pertanyaan yang memotivasi penelitian beserta signifikansinya. Mengarahkan pembaca dari area subjek umum ke topik. Penelitian tertentu, bagaimana berusaha menjawab pertanyaan atau metode ya, dan temuan utama dari penelitian. Nah, introduction pada pendahulu yang ditulis dengan baik akan memperluas pembaca dengan membuat temuan dapat diakses oleh audiens yang lebih besar. Nah, terus ada format introduction. Pada introduction adalah general background, kemudian specific background, knowledge gap, dan where we show. Format introduction pada general background itu perkenalkan bidang ilmu umum dan dari penelitian. Menyoroti status pemahaman kita terkait permasalahan yang ada. Pada format introduction specific background atau latar belakang khusus itu persempit ke sub area yang akan dibahas di artikel. Kemudian knowledge gap,
Setelah membahas apa yang kita ketahui, jelaskan apa yang tidak kita ketahui. Secara khusus fokus pada pertanyaan yang memotivasi penelitian. Yang kedua adalah komponen sebelumnya harus berfungsi sebagai persiapan untuk pertanyaan ini. Artinya, pertanyaan yang memotivasi pekerjaan harus menjadi langkah logis berikutnya. Kemudian, here we show. Ringkas dengan singkat metode temuan. Kemudian, perhatikan bahwa dapat mengakhiri bagian ini dengan 1-2 kalimat tentang implikasi kebaruan hasil penelitian. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian tujuannya adalah dari bagian metode adalah untuk menjelaskan bagaimana pertanyaan kesenjangan pengetahuan yang diajukan di pendahuluan dijawab di bagian hasil. Kemudian bagian metode penelitian memiliki 2 tujuan. Yang pertama, pembaca dapat menilai apakah hasil dan kesimpulan dari penelitian ini valid. Yang kedua, pembaca dapat mengulang penelitian ini. Kemudian selanjutnya adalah result. Data dan kesimpulan yang diambil dijelaskan dengan jelas dan tanpa spekulasi. Data disajikan dalam alur naratif tanpa lompatan logis. Narasi dibangun menjadi pesan yang dibawa pulang. Nah, tujuan penulisan hasil adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data yang ada, memperoleh dengan metode Anda subjektif mungkin dan dalam bentuk naratif. Dan untuk mengkomunikasikan pesan yang dibawa pulang berdasarkan data tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah discussion. Yang pertama adalah cara untuk menguatkan discussion. Yang kedua adalah analis pembaca paper untuk menulis diskusi. Nah, cara untuk menguatkan discussion dapat dilakukan ada 4. Pertama adalah tuliskanlah kesimpulan utama paper pada suatu 2 kalimat. Kedua, ceritakan bagaimana hasil paper kontribusi untuk menjawab pertanyaan besar yang diajukan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana dan mengapa karya ini mendukung atau membantah karya lain yang serupa. Kemudian, menjelaskan bagaimana keterbatasan studi ini meninggalkan pertanyaan besar yang tidak terjawab. Selanjutnya adalah analisis pembaca paper untuk menuliskan diskusi. Ya, jadi pembaca yang berbeda akan mengharapkan hal yang berbeda dari discussion Anda. Kemudian keseimbangan antara pembaca, ahli dan non-ahli dalam audiens target akan bergantung pada jurnal yang ada kirimkan. Selanjutnya, etika dari penulisan. Sebuah karya ilmiah adalah yang perlu harus dihindari adalah 1, plagiasi. Yang kedua adalah falsifikasi data. Nah, plagiasi ini adalah contohnya mengutip kalimat tanpa referensi. Kemudian penggunaan data atau hasil penelitian lainnya tanpa referensi. Kemudian penggunaan ide penelitian lain tanpa referensi. Nah, falsifikasi data itu mengubah data, penggunaan data yang fiktif. Nah, sikap seorang peneliti adalah jujur, kerja keras, terbuka. Itulah etika dari tulisan karyanya. Selanjutnya, resume workshop rumah penelitian hari kedua, yaitu membahas tentang metode kuantitatif, kualitatif, mix method. Nah, konsep-konsep dasar penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dan metode penelitian kuantitatif. Penelitian yang menampilkan metode penelitian seperti eksperimen atau survei dan yang dicirikan oleh kenakan pada data kuantitatif lain memiliki fokus pada angka. Nah, metode kuantitatif menggambarkan seperangkat teknik untuk menjawab pertanyaan penelitian, misal tentang interaksi manusia dan teknologi, masih dengan penekanan pada data kuantitatif. Selanjutnya, penelitian kuantitatif dapat dilihat pada strukturnya bagian di bawah ini.
yaitu penelitian kualitatif. Dapat dilakukan dengan survei, kedua dengan eksperimen. Nah, eksperimen dapat ada 4 ya. Pertama yang dapat dilakukan adalah caranya pre-eksperimental, kemudian eksperimental, true eksperimental, kemudian faktorial eksperimental, faktor ya, kemudian kuisi eksperimental. Nah, langkah-langkah penelitian kuantitatif dapat dilakukan. Pertama adalah rumuskan masalah, kedua landasan teori, yang ketiga rumuskan hipotesis. Setelah itu desain penelitian. Pertama desain penelitian adalah pertama yang kita lakukan adalah populasinya, kita tentukan sampelnya. Nah, kemudian pengembangan instrumen, kemudian pengujian instrumen. Nah, setelah semua ini, maka kita kumpulkan datanya, kemudian analisis data, kemudian menyajikan data, kemudian kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif, strategi penelitiannya dapat kita lakukan dengan pertama narrative research, case study, survei, action research. Nah, kemudian phenomenological research, eksperimental, ethnographic, grounded theory. Nah, ini nih yang dapat dilakukan dengan strategi penelitian. Nah, langkah-langkah dari penelitian kualitatif. Yang pertama adalah potensi masalah persaingan rasa ingin tahu. Yang kedua, kajian teori untuk bekal peneliti mengenali objek yang diteliti dan untuk analisis. Ketiga, menentukan key dan spesialis informan. Kemudian penjelajahan umum pada objek. Kemudian mengumpulkan dan analisis data selama di lapangan. Kemudian analisis dan uji keabsahan data setelah dari lapangan. Kemudian tema penelitian. Terakhir, laporan penelitian. Nah, objek penelitian kualitatif pada situasi sosial ya, ada bagaikan segitiga. Yang pertama activity, place atau tempat, kemudian aktor atau pelaku. Inilah objek peneliti kualitatif. Aktor atau pelaku, activity, kemudian tempat, situasi sosial. Selanjutnya, teknik pengumpulan data kualitatif. Ya, pengumpulan datanya adalah pertama dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Nah, model analisis data kualitatif ada 4 ya. Miles and Haberman, seperti Creswell, model lainnya. Inilah model analisis data kualitatif. Kemudian proses penelitian kualitatif. Prosesnya ada 4 ya. Yang pertama adalah pengumpulan data atau input berbagai sumber dari data yang dibangun secara individual. Kemudian analisis data, tampilan reduksi analisis sistem, integrasi dari kode elemen data. Oke, kemudian data manajemen, mengatur, menyortir, mendokumentasikan, kemudian temuan penelitian, kesimpulan dan interpretasi, diseminasi. Selanjutnya adalah validasi penelitian kualitatif. Validasi penelitian kualitatif ini dapat dilihat pada bagian itu adalah pengujian keabsahan data. Ada 4. Pertama yang dapat dilakukan adalah uji kredibilitas data, kemudian uji transferabilitas data, kemudian uji dependabilitas data, kemudian uji konfirmabilitas. Inilah 4 yang dapat dilakukan dalam validasi
penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah studi kasus metode kuantitatif. Dalam studinya adalah pertama adalah metodologi penelitiannya dapat dilihat pada metode penelitiannya pada bagian berikut. Ada pertama kuantitatif, kualitatif, kemudian kombinasi. Nah, pada kuantitatif, pada penelitian kuantitatif itu pengambilan datanya adalah survei, eksperimen, ex post facto. Nah, untuk pada penelitian metode penelitian kualitatif dapat diambil datanya adalah etnografi, grounded case studies, phenomenological, naratif. Kemudian yang ketiga kombinasi. Kombinasi itu adalah sequential, explanatory, exploratory. Kemudian concurrence, regulation, embedded. Selanjutnya pengumpulan data, yaitu nominal data, ordinal data, interval data, rasio data. Pada nominal data itu pada ilmu itu seperti contohnya jenis RAM, jenis drive, penyimpanan jenis GPU. Pada ordinal data adalah peringkat sistem operasi, tingkat keamanan siber. Dan interval data, umum barang elektronik, nilai ujian standar. Rasio data, ukuran, volume, kecepatan. Kemudian kategori tidak ada, nominal datanya kategori tidak ada permasalahan atau arah. Peringkat kategori secara berumur, ordinal data. Perbedaan antar pengukuran tidak memiliki titik nol, interval data. Perbedaan antara pengukuran memiliki titik nol. Itulah dia pengumpulan data dengan nominal data, ordinal data, dan rasio data. Selanjutnya review paper. Jurnal atau conference ada dua ya. Yang pertama makalah jurnal, kemudian makalah conference. Apa kita bedakan dari pengertiannya? Makalah jurnal adalah presentasi yang dikembangkan sepenuhnya dari pekerjaan dan temuan akhirnya penelitian hasil kesimpulan yang jelas dan didukung oleh data. Malah conference, data yang tulis saat penelitian sedang berlangsung, hasil awal disajikan dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari penelitian kami. Selanjutnya, mengapa editor dan reviewer menolak makalah? Nah, kalau kita sudah submit jurnal, nanti tim reviewer akan mengedit ya, menolak atau mengedit. Jadi di situ disebabkan adalah karena pertama adalah kontes tidak sesuai untuk publikasi, hasil yang tidak meyakinkan atau interpretasi yang salah. Kemudian penelitian, penipuan, dituliskan dengan buruk, tidak mengatasi masalah yang cukup besar. Karya tersebut telah diterbitkan sebelumnya. Kemudian kualitas tidak cukup baik untuk jurnal atau konferensi. Review telah salah memahami artikelnya. Kalau salahnya salah, review memahaminya ya bakal ditolak. Makalah sudah. Selanjutnya menyikapi dari hasil review daripada reviewer pada paper kita ya makalah ya adalah pertama paper ditolak ya bukan berarti paper tidak berkualitas sama sekali, tapi bersikap terbuka bahwa komentar dari reviewer adalah masukan dari Konolex untuk paper yang lebih berkualitas. Nah, coba cari jurnal atau konferensi lain yang lebih sesuai. Kemudian perbaiki paper dan submit lagi. Kemudian kunci, mengapa input dari reviewer adalah masukan untuk penelitian yang lebih baik. Kemudian revisi. Nah, kalau setelah ya pasti akan ada lakukan revisi setelah itu. Maka paper diperbaiki atau menjawab komentar reviewer. Kemudian perbaikan editor selain komentar dapat ditambahkan. Ya. Selanjutnya, nah dalam menemukan publikasi jurnal yang tepat, nah dalam ilmiah yang akan kita submit, ya kita cari dulu, kita temukan publikasi jurnal yang tepat. Ya mungkin barangkali ini yang di explore, dan terus Scopus yang daftar Scopus.
kemudian yang taraf nasional contohnya, kemudian yang jurnal riset ya, publikasi. Demikian paparan saya dari resume kegiatan workshop rumah penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.